Ijazah, bukan informasi publik. Rospita Vici Paulin, anggota Komisi Informasi Pusat, menjawab tuduhan itu dengan gamblang dan telak. Ia menyatakan bahwa keaslian ijazah Presiden Jokowi bukan informasi yang dikecualikan, artinya publik boleh tahu. Tapi ada syarat besar yang ditelan mentah-mentah oleh para penuding. Informasi publik hanya bisa dimintakan dari badan publik, bukan perseorangan. Jokowi adalah warga negara, bukan lembaga negara. Tersungkur di kaki fakta, ketika para penebar fitnah ijazah Jokowi dipermalukan kebenaran. Di tengah riuh rendah demokrasi Indonesia, selalu ada suara-suara sumbang yang memaksa kita untuk membuang waktu dan energi demi meladeni kebohongan yang dibungkus jargon, keterbukaan informasi publik. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo adalah contoh paling menyedihkan dari fenomena ini. Tuduhan yang tak hanya menyimpang dari logika sehat, tapi juga menggarisbawahi betapa dangkalnya nalar hukum dan niat politik para penuding seperti TPUA, Rai Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, hingga Egy Sujana. Mereka berlindung di balik undang-undang keterbukaan informasi publik seolah-olah itu adalah jubah kesucian, padahal yang mereka lakukan tak lain hanyalah pemerkosaan terhadap akal sehat dan penyalahgunaan hukum demi agenda picik penuh kebencian. Ijazah, bukan informasi publik yang dikecualikan, tapi bukan kewajiban Jokowi. Rospita Vici Paulin, anggota Komisi Informasi Pusat, menjawab tuduhan itu dengan gamblang dan telak. Ia menyatakan bahwa keaslian ijazah Presiden Jokowi bukan informasi yang dikecualikan, artinya publik boleh tahu. Tapi ada syarat besar yang ditelan mentah-mentah oleh para penuding. Informasi publik hanya bisa dimintakan dari badan publik, bukan perseorangan. Jokowi adalah warga negara, bukan lembaga negara. Maka, tidak ada kewajiban sedikitpun baginya untuk menjawab ocehan para pembual. Namun, apakah Jokowi lari dari permintaan itu? Tidak. Ia justru melangkah lebih jauh. Dengan sikap tenang dan penuh keyakinan, Jokowi menyerahkan langsung ijazah aslinya, dari tingkat SD hingga universitas, kepada penyidik Bareskrim Polri. Ijazah itu kemudian diperiksa secara forensik, sebuah langkah yang mustahil dilakukan oleh pemilik ijazah palsu. Sementara itu, para penuding terus menggonggong tanpa arah. Egy Sujana dan kawan-kawan dari TPUA menuntut Jokowi memperlihatkan ijazahnya dengan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Tapi dasar mereka rapuh. Karena satu hal yang terus mereka lupakan, Presiden bukanlah badan publik yang tunduk pada permintaan informasi dari sembarang orang, apalagi dari tokoh-tokoh yang rekam jejaknya penuh kontroversi. Universitas Gadjah Mada sudah bicara, tapi mereka tetap buta dan tuli. UGM, sebagai lembaga akademik terkemuka yang berdiri jauh sebelum Rai Suryo bermain Twitter dan sebelum Dr. Tifa muncul entah dari dunia mana, sudah dengan tegas menyatakan bahwa Jokowi memang alumni mereka. Sudah ada pernyataan resmi, sudah ada kesaksian dosen, sudah ada penelusuran administrasi. Namun bagi kelompok tukang tuduh, semua itu dianggap tidak cukup. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya ingin membunuh karakter. Apapun yang disampaikan UGM, akan tetap ditolak, karena narasi yang mereka usung bukan kebenaran, tapi kebencian yang menggerogoti akal sehat. Lucunya, mereka menuntut keterbukaan informasi tapi ketika dijelaskan bahwa keterbukaan itu harus ditujukan ke UGM, bukan ke Jokowi, mereka malah menggugat Jokowi langsung. Inilah standar ganda yang memalukan, dan sayangnya terus digemakan seolah mereka masih punya kredibilitas. Jokowi datang ke Bareskrim, bukan karena takut, tapi untuk menghajar fitnah. Pada 20 Mei 2025, Jokowi memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Ia datang sendiri, menjawab 22 pertanyaan penyidik, dengan tenang dan santai. Bahkan ia sempat bercanda bahwa ijazah yang diserahkan sebelumnya diambil kembali setelah proses klarifikasi selesai. Presiden datang bukan karena dia takut, tapi karena ia paham, fitnah tak bisa dilawan dengan kemarahan, melainkan dengan fakta telanjang dan bukti nyata. Kehadiran Jokowi di Bareskrim adalah simbol bahwa yang benar tidak akan pernah tumbang hanya karena diteriaki oleh orang-orang gagal yang memburu sensasi murahan. TPUA dan Rai Suryo, dua sisi dari koin yang sama busuknya. Rai Suryo, mantan menteri dan mantan pakar telematika, dadakan ini
menjadi salah satu tokoh yang paling getol menyerang Jokowi. Ironisnya, pria yang kerap dikaitkan dengan kasus pinjam kamera negara tapi lupa mengembalikan ini, kini tampil sok moralis. Ia menggaungkan tuduhan ijazah palsu bersama Rismon Sianipar dan Dr. Tifa, seolah mereka adalah tim auditor kebenaran nasional. Padahal, rekam jejak mereka penuh dengan kepalsuan, distorsi, dan politisasi kasus hukum. TPUA sendiri bukan lembaga resmi. Mereka tak lebih dari sekumpulan aktivis oportunis yang membajak ruang hukum demi popularitas. Egy Sujana, sang penggugat utama, bahkan punya catatan panjang soal keterlibatan dalam gerakan politik radikal. Seorang pengacara yang kehilangan arah, kini mencari panggung dari dusta yang dirancang sendiri. Yang lebih lucu lagi, mereka menggugat menggunakan pasal keterbukaan informasi, tapi lupa bahwa semua dokumen sudah diserahkan ke polisi. Untuk apa lagi berkoar-koar kalau proses hukum sudah berjalan? Karena mereka tak pernah menginginkan kebenaran, mereka hanya ingin kegaduhan. Sampai kapan akal sehat kita diganggu oleh geng penebar fitnah ini? Sejatinya, polemik ijazah ini tidak akan pernah selesai selama badan publik seperti UGM belum memberikan akses penuh dan transparan kepada publik soal data pendidikan Jokowi. Tapi perlu diingat, yang dimaksud transparan di sini bukan berarti membuka semua file kepada wartawan receh atau aktivis karbitan. Ada prosedur dan mekanisme hukum. Rospita Vici dari KIP menyatakan, jika masyarakat merasa UGM tidak transparan, maka jalur sengketa informasinya adalah ke Komisi Informasi, bukan ke media sosial, bukan ke forum opini abal-abal. Dan satu hal penting, informasi soal ijazah memang bisa diminta, tapi tidak bisa dipaksa dari orang pribadi. Para penggugat seharusnya menyasar UGM, bukan menyerang pribadi Jokowi dengan tuduhan kriminal. Gugatan absurd sampai tuntutan 69 triliun rupiah, akrobat hukum paling konyol tahun ini. Polemik ini makin konyol ketika muncul gugatan dari Komarudin, pengacara asal Makassar, yang menuntut UGM, dosen pembimbing Jokowi, hingga perpustakaan Fakultas Kehutanan sebesar 69 triliun rupiah. Alasannya, karena gaduhnya isu ijazah Jokowi menyebabkan nilai tukar rupiah merosot. Kita hidup di negara hukum, bukan sirkus. Tapi saat gugatan absurd semacam ini masuk ke pengadilan, publik mulai bertanya-tanya, apakah akal sehat benar-benar telah wafat di sebagian kalangan elit dan pseudo-intelektual kita? Yang lebih tragis, kasus ini kini menyita perhatian, waktu, dan sumber daya hukum negara hanya karena sekelompok orang gagal menerima kenyataan bahwa Jokowi menang, memerintah, dan berhasil. Mereka mengira fitnah bisa membalik sejarah. Penutup, fitnah boleh menjerit, tapi fakta akan tetap berdiri tegak. Satu hal yang tak pernah berubah sepanjang sejarah manusia, fitnah akan selalu kalah oleh kebenaran. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, TPUA, kalian boleh mengamuk, menggugat, mencemooh, bahkan menggiring opini dengan segala daya upaya. Tapi selama kalian tidak memegang fakta dan logika, kalian akan tetap menjadi badut di tengah peradaban yang semakin cerdas. Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan ijazah aslinya. Sudah diperiksa. Sudah diteliti. UGM sudah angkat bicara. Komisi Informasi sudah menjelaskan jalur hukumnya. Apalagi yang kalian cari? Atau, mungkin sebenarnya yang kalian kejar bukan kebenaran, tapi panggung politik, sisa suara, atau sorotan media yang makin sepi? Kalau begitu, kalian bukan pembela hukum. Kalian cuma penumpang gelap demokrasi yang ingin menjerumuskan bangsa ke dalam sumur kecurigaan dan kebencian tanpa dasar. Dan sayangnya, kalian gagal. Seperti biasa. Seperti selalu. Dilempar bagai peluru di medan tempur tanpa aturan, tapi ketenaran tak pernah gugur. Ia menunggu di ujung kesabaran.
di kegelapan, menuding liar tanpa kepastian, ijazah dijadikan senjata busuk, padahal logika mereka yang lumpuh. Mereka bersorak di kegelapan, menuding liar tanpa kepastian, ijazah dijadikan senjata busuk, padahal logika mereka yang lumpuh. Mengusung hukum tapi lupa makna, dibaca separuh kata. Jokowi bukan lembaga negara, hanya warga kalian pura-pura buta. Berkaca pada yang benci, mengaku cinta negeri ini, tapi yang simbol cemari nurani. Kalian hanya penunggang ilusi. Tersungkur di kaki fakta, fitnahmu terbakar oleh cahaya. Hukum tak tunduk pada nafsu, kebenaran mengiris dustamu. Tersungkur di kaki fakta, akal sehat melawan propaganda. Jubah suci kalian palsu belaka, topeng runtuh wajah busuk terbaca. Roy TV Rua Egi Tifarismon bertingkah bak nabi kebodohan, teriak transparansi sekeras generang, padahal hati busuk motif penuh dendam. Undang-undang kalian telanjangi, kebenaran kalian peras jadi alat kiri. Ini bukan perjuangan moral, ini cuma panggung kecil orang gagal. Kebenaran bukan drama media, keadilan tak bisa kalian reka. Bukan boneka politik, hentikan dusta, kami muak dan jijik. Tersungkur di kaki fakta, kebenaran bukan bisa kalian beli. Rakyat bukan mata-mata, kami tahu siapa yang memanipulasi. Tersungkur di kaki fakta, berakhir sudah sandiwara murahan. Kalian cuma bayang-bayang kecewa di hadapan nurani. Kalian kalah. Tersungkur di kaki fakta, kebenaran bukan bisa kalian beli. Rakyat bukan domba tanpa mata, kami tahu siapa yang memanipulasi. Tersungkur di kaki fakta, berakhir sudah sandiwara murahan. Kalian cuma bayang-bayang kecewa di hadapan nurani. Kalian kalah. Dilempar bagai peluru di medan tempur tanpa aturan, tapi kebenaran tak pernah gugur. Ia menunggu di ujung kesabaran. Mereka bersorak di kegelapan, menuding liar tanpa kepastian, ijazah dijadikan senjata busuk, padahal logika mereka yang lumpuh. Mengusung hukum tapi lupa makna, dibaca separuh kata. Jokowi bukan lembaga negara, hanya warga kalian pura-pura buta. Berkaca pada bayang benci, mengaku cinta negeri ini, tapi aksimu cemari nurani. Kalian hanya penunggang ilusi. Tersungkur di kaki fakta, fitnahmu terbakar oleh cahaya. Hukum tak tunduk pada nafsu, kebenaran mengiris dustamu. Tersungkur di kaki fakta, akal sehat melawan propaganda. Jubah suci kalian palsu belaka, topeng runtuh wajah busuk terbaca. Roy TV Rua Egi Tifarismon bertingkah bak nabi kebodohan, teriak transparansi segeras gendang, padahal hati busuk motif penuh dendam. Undang-undang kalian telanjangi, kebenaran kalian peras jadi alat iri. Ini bukan perjuangan moral, ini cuma panggung picik orang gagal.
Kebenaran bukan drama media, keadilan tak bisa kalian reka. Bukan boneka politik, hentikan dusta, kami muak dan jijik. Tersungkur di kaki fakta, kebenaran bukan bisa kalian beli. Rakyat bukan domba tanpa mata, kami tahu siapa yang memanipulasi. Tersungkur di kaki fakta, berakhir sudah sandiwara murahan. Kalian cuma bayang-bayang kecewa, di hadapan nurani kalian kalah.